Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat sahibul bait Ibu Mairita dan Mas Sapri, sekeluarga besar insya Allah berkah hidupnya. Yang terhormat seluruh ibu-ibu dan ibu siapa bu? Ibu Siti Ridho. Oh, Pekanbaru ya bu ya. Selamat datang di Oku Timur, khususnya di Kilap Permai. Desanya Tanjung Kemala Barat, kecamatannya Martapura bu. Insyaallah salam kenal dari kita semua. Semoga bisa dibawa cerita ini ke sana, bahwa Mas Sapri diurusi bener. Insyaallah nggak kelaparan. Insyaallah. Kenapa? Di belakang itu padinya banyak bu. Di depan padinya juga banyak, katesnya banyak, insya Allah. Jadi ibu nggak usah sedih, nanti pulang dari sini Mas Sapri sehat, insya Allah. Doakan cepat dapat momongan, insya Allah. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sengaja hari ini kita akan sampaikan tentang thoriqoh ibu. Kenapa? Karena nanti di tanggal 15, tanggal 15 itu berarti hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu itu tanggal 15. Itu kalau nggak salah untuk Syakbannya sudah tanggal berapa? Kurkuran sudah, insya Allah. Akan hadir seperti tempo hari setengah tahun yang lalu Kiai Haji Musta'in, Kiai Haji Musta'in, yang beliau itu adalah mursyid thoriqoh Qadiriyah wan Naksabandiyah. Kenapa kita harus berthoriqoh? Atau saya sampaikan, jenengan nggak tertarik juga nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan, lepaslah tugas saya. Jenengan cerna apa yang akan saya sampaikan. Perlu nggak sebenarnya kita berthoriqoh? Apa sih sebenarnya thoriqoh? Thoriqoh itu adalah wacana atau cara atau metode atau bagaimana meniti jalan kepada Allah dengan hati. Maka nanti di thoriqoh itu bu ada ajaran zikir, ada ajaran tasawuf. Di dalam ajaran tasawuf ini nggak harus ada orang yang ilmunya tinggi, nggak harus bisa baca Al-Quran, nggak. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran pun boleh berthoriqoh, boleh bertasawuf. Bahkan di Indonesia ini ibu ada pendidikan namanya As-Sulaimaniyah. As-Sulaimaniyah ini cabangnya dari Mesir di Indonesia. Itu anak 11 tahun pun kalau sudah masuk di situ sudah disuruh berthoriqoh, sudah dibaiat. Untuk apa? Untuk menjaga hati saat nanti mereka yang kecil-kecil ini diterbangkan ke Mesir. Mereka sudah punya modal, hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang nggak berthoriqoh nggak terpaut, tapi biasanya orang yang nggak berthoriqoh itu untuk zikir males bu. Betul apa betul? Betul. Kenapa untuk zikir malas? Karena nggak ada diwajibkan oleh mursyid. Dia nggak punya mursyid. Mursyid itu siapa bu? Mursyid itu orang yang melegalkan zikir kita. Jadi nanti sampai itu dibaiat. Dibaiat itu disumpah. Disumpah untuk apa? Untuk melakukan zikir setiap selesai sholat. Itu mungkin hanya waktu 5 menit bu, selesai.
Gunanya apa? Agar la ilaha illallah kita itu legal. Tahu legal, Bu? Legal itu ada stempelnya. Jenengan boleh enggak wirid la ilaha illallah tanpa dibaiat? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, tapi masih sendiri. Belum ada kelompoknya. Belum ada yang diguruinya, belum ada gurunya. Gurunya ya hanya guru yang sanatnya tidak guru torikoh. Boleh, boleh. Insya Allah sampai. Tetapi alangkah baiknya kalau la ilaha illallah kita itu distempelkan, Ibu. Ibarat begini, ada sekelompok kambing. Kambing itu kan biasanya menggerombol ya, Bu. Kok kemudian ada satu yang pisah dari gerombolan? Kira-kira nanti begitu datang serigala, yang dimakan yang gerombolan apa yang sendiri? Yang sendiri, Bu. Dan nanti, Ibu, di padang mahsyar itu ada kelompok-kelompok yang bukan nabi. Ternyata mereka itu adalah kelompok orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan hatinya. Yaitu apa? Pakai ilmu thariqah, pakai ilmu tasawuf, pakai ilmu zikir. Kenapa, Ibu? Zikir ini adalah ilmu yang paling tua, Ibu. Kenapa ilmu yang paling tua? Ingat pada ayat di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan saat Allah mengajari Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allama Adamal asma. Ingatlah saat Allah mengajari Nabi Adam asma-asma. Asma itu apa, Bu? Nama. Sari itu ismun. Sari. Kemudian siapa? Erni. Kemudian Paijem. Itu namanya asma. Jamak. Jadi asma itu banyak. Jadi Allah itu mengajari Adam nama-nama. Nama hewan. Saat mengajari nama itu disebutkan dulu, lalu kemudian Nabi Adam ikut, kan begitu. Kamu sampean punya anak kecil, diajak bicara. Pertama yang diajak bicara itu kita menyebutkan dulu apa kita nunggu anak bicara? Kita nyebutkan dulu. Nah, itu apa? Kambing, embing. Pertama belum bisa, nah itu. Masih embing. Itu apa itu, Nak? Kan udah pernah diajari. Itu matahari, Nak. Pertama ya, ai. Itu zikir namanya. Ketika itulah Allah mengajak Nabi Adam untuk berzikir. Ilmu zikir ini ilmu paling tua. Bahkan yang namanya amal soleh itu juga zikir, Bu. Jadi kenapa kok modal utama untuk masuk surga itu adalah amal soleh. Dan amal soleh itu ya zikir loh, Bu. Jenengan disuruh sholat, isinya sholat apa? Zikir. Jenengan disuruh mandi, masuk kamar mandi suruh apa? Zikir. Apa zikirnya masuk rumah kamar mandi? Masuk kamar mandi, Allahumma. Nah Wong Martopuro ini nggak pernah berzikir. Masuk kamar mandi berzikir. Apa zikirnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada doanya. Mau makan hafal. Makan tok yang hafal. Mau kumpul suami ada doanya nggak? Ada. Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma rozaqtana. Saat inzal ada doanya. Allahumma jal hadza nutfata waladan solihan. Ya Allah, jadikan nutfah ini, sperma ini, sperma yang menjadi anak yang soleh. Terus salawat sallallahu ala Muhammad. Tapi sakingnya nggak inget, lajulah. Artinya, Ibu, semua ada doanya. Dan doa itu adalah
zikir, Ibu. Nah, lalu kemudian ada di sana yang namanya afdhalul zikri. Apa afdhalul zikri? Sebaik-baiknya zikir, seindah-indahnya zikir. Maka tidak berlebihan saat saya mengatakan bahwa afdhalul zikri bukan sebaik-baik zikir, bukan seutama-utama zikir, tapi selezat-lezatnya zikir. Apa Bu? Selezat-lezatnya zikir. Kenapa? Karena adzikru lil qalbi kal bimangzilatil ghidha'i lil jasadi. Bahwa sesungguhnya zikir itu bagi hati seperti makanan bagi tubuh. Apa Bu? Zikir itu bagi hati seperti makanan bagi tubuh. Wa kama la yajidul jasadu ladzatat ta'ami ma'as sakomi. Badan ini tidak akan mungkin mendapatkan kelezatan makanan kalau di badan ini ada demam. Sampean yang punya sakit demam dikasih lontong enak nggak? Nggak enak. Dikasih sate menolak, dikasih bakso pahit, asin. Baksonya Mbak Lena asin. Kenapa? Karena badannya nggak sehat. Coba kalau badannya sehat, makan pakai garam juga enak. Kenapa? Artinya badan yang nggak sehat menjadi penghalang hingga tidak bisa menikmati makanan. Wa kama la yajidul qalbu ladzatal zikri. Begitu juga hati ini tidak akan pernah mendapatkan kelezatan berzikir ma'a hubbid dunya, karena hati ini masih hubbud dunya. Apa hubbud dunya? Cinta kepada dunia. Jadi jenengan kalau sulit berzikir khusyuk, itu berarti masih cinta pada dunia. Dunia itu bukan hanya harta, Ibu. Anak juga dunia. Ladang karet juga dunia. Ladang bakso. Ladang apa itu di belakang, ladang kates itu juga dunia. Suami juga dunia. Nyanyi di panggung juga dunia. Karaoke juga dunia. Biasanya orang yang masih cinta pada dunia sulit diajak untuk berzikir. Artinya Ibu, ini sudah ada beberapa ibu yang ikut thariqah. Coba Ibu Nini coba komentari apa rasa jenengan sudah ikut thariqah beberapa bulan ini, setengah tahun ya Bu ya. Nah, rasanya bagaimana sampai ngomong. Nanti setelah ini Mbak Sari. Alhamdulillah, syukur semenjak ikut thariqah, alhamdulillah diberi ketenangan pikiran dan enak, nggak ada kemerungsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah semenjak aku melok thariqah ya, alhamdulillah rasa hati itu rasanya tenang, damai. Walau berlaku dengan laki, aman. Katanya lah kata duit, aman. Pokoknya tidak rumslah, tidak nak. Tidak Linda. Kalau semenjak aku melok thariqah beda dengan sebelum aku melok thariqah. Kalau aku yang ngerasa ya, sebelum aku melok thariqah sholat itu kayak dulu. Itu salah satunya. Ini semenjak aku melok thariqah dengan azan, aku nak sholat. Nah itu beda. Lemak rasa pikiran tuh aman, tenang. Rasanya tidak kepengen lagi cak yang ngomong tuh. Pas kau duhur kan? Ya. Asal lepas. Aku kodok kemarin. Alhamdulillah ya. Ada bedanya. Lena ya Bi? Ya Lena, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak saya mengikuti thariqah, alhamdulillah perasaan hati ini tenang nih. Ya. Sudah itu. Oh, gitu aja. Jadi Ibu sini.
Iya, enggak, kalau yang sudah baiat enggak baiat, nanti ada namanya khususiyah. Tapi Bu, kalau sudah baiat nanti ikut lagi arahan enggak apa-apa. Khususiyah itu apa? Kita nanti amalan seperti itu tapi dibimbing oleh guru. Nah, nanti yang sudah baiat walaupun dari Martapura, dari Bunga Mayang, kita undang lagi nanti. Enggak apa-apa, melok baiatan lagi tapi enggak melok baiat, melok dengarkan enggak apa-apa. Tapi enggak baiat lagi, baiat cukup sekali. Nah ya ibu-ibu nanti yang mau ikut, saya bukan provokatif, bukan. Insya Allah ibu selamat dunia akhirat. Amin. Jenengan nggak lama lagi mati. Jangan sana dia kayak yang tua kayak Mbah Yati bisa juga kan, belum enggak paham, yang penting zikirnya tahu. Iya. Bisa. Siapapun, orang yang nggak bisa baca Al-Quran boleh, orang yang belum mengenal agama Islam boleh, yang sholatnya masih mungkin bolong-bolong boleh. Tapi nanti insya Allah dengan toriko itu kita akan dibimbing ibu. Siapa yang bimbing? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gini bu, ilmu kita itu muasal. Apa? Ada sanatnya. Saya dapat dari guru, guru dapat dari guru, sampai kepada Rasulullah, itu namanya sanat namanya. Nah itu bu. Jadi sanat itu perlu. Kenapa perlu? Karena agar nyambung sampai Rasulullah. Ibu, sebenarnya kita ini kenapa ikut toriko? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga bu. Makanya kalau orang lagi nazak, tahu nazak bu? Apa? Sakaratul maut. Itu disunahkan keluarganya. Kalau yang nazak istrinya, suaminya meniupkan di telinganya la ilaha illallah, disebutkan. Itu. Kalau suaminya yang nazak, walaupun dia kiai besar pun tetap diganggu di ujung perjalanan itu. Kenapa? Setan mengganggu agar terakhir kita saat nazak itu bukan kalimat la ilaha illallah. Maka istrinya disunahkan untuk mentalkin la ilaha illallah, disebutkan di telinganya. Nanti dengar suami yang nazak itu. Kenapa? Apapun masuk ketika Allah akan mencabut nyawanya melalui malaikat Israel. Itu semua datang. Yang baik datang. Ibu pernah menolong orang, yang nolong itu datang. Ibu yang mungkin pernah maaf ngerasani wong, yang jenengan rasani itu datang. Ibu mungkin pernah melakukan sesuatu yang nista tadi datang. Ibu mungkin senengnya misal nih Nyai Ronggeng, nanti Nyai Ronggeng itu datang. Loh bener, semua akan datang meskipun waktunya singkat, semua akan datang ibu. Makanya dengan toriko ini supaya kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Saya tidak ada untungnya ibu, demi Allah. Jenengan ikut saya nggak untung, jenengan nggak ikut saya juga nggak untung. Kenapa? Untungnya nanti di akhirat. Saya pernah mengajak orang untuk mendawamkan la ilaha illallah. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan ibu? Siapa? Monggo Bu Mar. Ya lain tema enggak apa-apa. Ya. Oh. Ruahan itu kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya ya nggak usah ruahan, cukup didatangi kuburannya. Kirim doa, datangi kuburannya itu. Hari kemarin yang bagus tuh, hari Kamis. Itu. Kalau enggak ya kapan saja setelah asar. Nah hari ini setelah asar juga bagus. Kalau bisa sering-sering kita datang ke kuburan orang tua agar orang tua nggak mimpiin lagi. Insya Allah itu minta doa sebenarnya. Walaupun mereka itu sudah nyaman di sana, kita doakan, lebih seneng nggak? Lebih seneng.
Mereka itu kalau didoakan, kita datang ke kuburan seperti jenengan datang ke rumahnya. Seneng mereka itu didatangi. Ini anakku datang. Mereka seakan dapat apa? Yang di atas itu apa namanya? Mahkota. Seakan dapat mahkota, menjadi kebanggaan mereka di alam barzah itu. Saya dapat mahkota dari anakku. Masya Allah. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada duitnya ngeruah. Ngeruah itu kan berbenturan dengan dana, ya kan? Atau di masjid nanti kan kita insya Allah ngeruah juga Bu di malam 27 itu tanggal berapa? Gak apa-apa, boleh. Nasinya ikan, ayam. Gak ada ayam telok. Ayam geprek. Iya. Yang lain Ibu, nanti direnungkan ya Ibu. Saya tidak mengajak kemana-mana, tapi mengajak Ibu lebih cepat untuk menuju Allah dengan cara bertoriko. Cuman butuh waktu 5 menit setelah sholat. Ibu akan selamat dunia akhirat, insya Allah. Tuh. Ya. Karena kalau kelas kita ini nggak dibaiat Bu, sulit untuk aktif. Seperti itu. Hari Rabu setelah zuhur, insya Allah. Masih ada yang ragu Bi, katanya bukan kelompok NU kemarin aja. Terus ada yang kemarin. Ini nggak ada kelompok. Nggak ada kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, Torekoh itu. Kebetulan Torekoh yang kita ikuti ini di naungan NU kebetulan. Itu Muktabaroh namanya, binaan orang-orang NU. Ya ide kan wong NU, tapi sampean wong Muhammadiyah apa? Sampean Muhammadiyah? NU. NU wae sing akeh wonge. Enggak usah aneh-aneh. Wone Wahabi enggak usah. Sing jilid dikit-dikit haram. Neraka, enggak usah diikuti itu. Mugi-mugi jenengan mengke dugi griya direnung nih. Kira-kira apa sih kok harus bertorekoh? Nanti diajari Umi, nanti walaupun nanti waktu baiat belum paham, nanti dikit-dikit kita ajari. Itu. Masa ra iso la ilaha iso la ilaha illallah iso. Tiap habis sholat cuma 200 Mbah ya. 165 kali aja setiap setelah sholat. Nirja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.